warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 1A ingin membahas materi tentang penyakit sistem kardiovaskular. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NPM 2510 6312 20017. Perkenalkan, saya Raffi Fairuz Kalisa dengan NPM 25106312200023. Perkenalkan, nama saya Nailaiza Syakira dengan NPM 25106312200022. Perkenalkan, nama saya Anggun Yuliani Tamaryana Dewi dengan NPM 251063122001. Perkenalkan, nama saya Olivia Nurdini dengan NPM 25106312200003. Perkenalkan, nama saya Era Asda dengan Tadek Sari dengan NPM 251063122011. Perkenalkan, nama saya Zeni Kaila Natania dengan NPM 251063122000. Selamat menyaksikan. Sistem kardiovaskular adalah sebuah sistem yang ada dalam tubuh kita yang terdiri atas organ seperti jantung, pembuluh darah, dan darah yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen, zat gizi, hormon, serta membuang sisa metabolisme ke seluruh tubuh. Penyakit kardiovaskular atau biasa disebut dengan CKD bisa terjadi karena adanya gangguan pada jantung ataupun pembuluh darah, misalnya akibat penumpukan plak, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, merokok, diabetes, ataupun gaya hidup tidak sehat. Nah, faktor-faktor ini membuat aliran darah jadi terhambat atau jantung bekerja menjadi lebih berat. Akibatnya, CKD dapat menyebabkan serangan jantung, stroke, gagal jantung, gangguan irama jantung, hingga kematian mendadak. Selain itu, penderita juga bisa mengalami penurunan kualitas hidup karena cepat lelah, sesak napas, dan berkurangnya kemampuan beraktivitas. Nah, kesimpulannya, aterosklerosis, hipertensi, dan gagal jantung merupakan penyakit kardiovaskular yang saling berkaitan. Nah, aterosklerosis ini terjadi karena penumpukan plak lemak pada pembuluh darah. Hipertensi muncul akibat tekanan darah yang terus meningkat, sehingga memperberat kerja jantung, dan pada akhirnya dapat berujung pada gagal jantung ketika otot jantung tidak mampu memompa darah dengan baik. Penyakit ini berbahaya karena dapat menurunkan kualitas hidup, meningkatkan resiko stroke, serangan jantung, bahkan kematian. Sarannya, pencegahan dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat seperti menjaga pola makan bergizi seimbang, rendah lemak jenuh dan garam, rutin berolahraga, berhenti merokok, dan membatasi konsumsi alkohol, serta rutin memeriksakan kesehatan jantung dan tekanan darah. Bagi penderita, kepatuhan terhadap pengobatan dokter dan perubahan gaya hidup menjadi kunci utama untuk mengendalikan penyakit sistem kardiovaskular. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu faktor risiko utama dari semua penyakit kardiovaskular. Kondisi ini biasa disebut dengan silent killer karena penyakit ini sering timbul tanpa gejala dan sangat berdampak bagi jantung dan juga pembuluh darah. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah kronis. Tekanan darah diukur dengan dua angka, yaitu sistolik untuk angka yang lebih tinggi dan diastolik untuk angka yang lebih rendah. Jika tekanan darah sama dengan atau lebih tinggi dari 140/90 mm air raksa, seseorang dikatakan mengalami hipertensi. Terdapat dua jenis hipertensi. Yang pertama itu hipertensi primer atau esensial yang tidak diketahui penyebab pastinya. Kasusnya itu sekitar 90%. Nah, yang kedua itu ada hipertensi sekunder yang disebabkan oleh penyakit lain seperti gangguan ginjal, kardiovaskuler, endokrin, atau neurogenik. Beberapa penderita hipertensi juga memiliki faktor genetik seperti variasi gen pada penghasil angiotensin yang dapat meningkatkan produksi angiotensin 2 dan tekanan darah. Memahami hipertensi penting untuk pencegahan dan pengobatan. Modifikasi gaya hidup sehat seperti mengurangi garam, rutin berolahraga, dan mengendalikan stres, juga berhenti merokok dapat membantu menurunkan resiko hipertensi dan komplikasinya. Apa sih penyebab utama penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan bahkan stroke? Jawabannya, aterosklerosis, sebuah penyakit progresif yang membuat pembuluh darah kita menyempit dan mengeras akibat penumpukan plak. Pertama, ada faktor-faktor pemicu cedera endotel seperti hipertensi, merokok,
kadar LDL tinggi, diabetes, obesitas, sleep apnea, stres oksidatif, bahkan produk akhir glikasi. Cedera ini membuat lapisan dalam arteri lebih permeabel. Monosit masuk, berubah jadi makrofag, menelan LDL teroksidasi, lalu menjadi sel busa. Akumulasi sel busa ini membentuk fatty streak yang berkembang menjadi plak aterosklerotik. Platelet ikut melekat di area cedera, melepaskan faktor pertumbuhan dan sitosin inflamasi. Hasilnya, dinding pembuluh makin menebal dan plak makin keras. Bahaya besarnya, plak bisa pecah. Jika pecah, trombus terbentuk dan menyumbat aliran darah. Inilah yang menyebabkan serangan jantung atau stroke. Faktor risiko aterosklerosis ada dua kelompok. Yang pertama, yang tidak bisa kita ubah, usia di atas 65 tahun, laki-laki, dan riwayat keluarga. Kemudian yang kedua, itu yang bisa kita ubah, ada kolesterol tinggi, merokok, obesitas, hipertensi, kurang olahraga, diabetes, sleep apnea, diet tinggi, lemak jenuh, dan stres. Bagaimana cara mendeteksi aterosklerosis? Yang pertama, ada pemeriksaan profil lipid. LDL-nya harus di bawah 100 mg per desiliter, HDL kurang dari 60 mg per desiliter, kemudian total kolesterolnya kurang dari 200 mg per desiliter. Penanganan aterosklerosis mencakup 3 langkah besar. Yang pertama, ada modifikasi gaya hidup dengan mengonsumsi makanan sehat yang rendah lemak jenuh dan tinggi serat. Rutin olahraga, minimal 150 menit per minggu, berhenti merokok, turunkan berat badan, dan kurangi alkohol serta mengelola stres. Yang ketiga, ada intervensi medis jika perlu. Biasanya menggunakan angioplasti dengan stent atau operasi bypass koroner atau yang biasa kita singkat dengan CABG. Gagal jantung atau heart failure adalah kondisi kronis serius ketika jantung tidak mampu memompa atau mengisi darah dengan baik. Kondisi ini menjadi tahap akhir dari berbagai penyakit kardiovaskular. Heart failure atau yang bisa kita sebut sebagai phenylcompatibility merupakan penyakit kardiovaskular seperti cedera jantung atau hipertrofi ventricle menyebabkan ventrikel kiri melemah, dilatasi, hipertrofi, dan fraksi injeksi menurun. Gejala gagal jantung berbeda tergantung sisi jantung yang terkena. Yang pertama, gagal jantung sebelah kiri. Itu karena sesak napas, mudah lelah, batuk karena edema paru. Dan gejala jantung sebelah kanan yaitu karena bengkak pada tungkai, pembesaran hati dan limpa, asites, distensi vena leher, dan gangguan pencernaan. Tujuan terapi gagal jantung adalah mengontrol gejala, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup. Terapi meliputi obat-obatan seperti diuretik, ACE inhibitor, beta blocker, digitalis, dan antagonis aldosteron. Pada kasus berat, digunakan alat bantu seperti pacemaker hingga transplantasi jantung. Data menunjukkan di Amerika tahun 2005, sekitar 5 juta orang menderita gagal jantung, dengan angka kematian hampir 3.000 orang per tahun. Resiko meningkat seiring berjalannya usia, seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit gagal jantung lainnya merupakan salah satu resiko dari kematian tersebut. Nutrisi ini juga sangat penting. Sekitar 50% pasien gagal jantung mengalami malnutrisi. Intervensi nutrisi meliputi pembatasan natrium hingga 200 mg per hari. Kedua, pembatasan cairan bila ada retensi. Ketiga, koreksi defisiensi zat gizi seperti vitamin, karnitin, taurin, dan koenzim Q10 serta pemilihan makanan bergizi seimbang. Kesimpulannya, gagal jantung merupakan kondisi kompleks dengan dampak besar bagi kualitas hidup pasien. Penata laksanaan komprehensif mencakup terapi medis, nutrisi, dan gaya hidup sehat seperti diet rendah, olahraga teratur, serta berhenti merokok.